ada seorang public figure Public figure. yang si fanbase-nya ini lagi ngumpulin dana untuk ulang tahun ke-17-nya dia. Sweet 17. Sweet Project 17. Oh, public figure ini baru mau 17 tahun berarti. Iya, baru mau 17 tahun. Oke. Kebetulan dia jadi seorang artis ibu kota ya. Wow. Oke. Ya kan? Artis ibu kota. Nah, terus si fanbase-nya ini seharusnya dijadwalkan untuk membuat sebuah acara. Oke. Acara ulang tahun. Acara Ada ulang eventnya nih. tahun. Event. Nah, tapi ternyata pada saat hari H duitnya nggak ada gitu loh. Wow. Atau acaranya tuh nggak berjalan. Apakah disulap? Sebenarnya berjalan. Simsalabim gitu. Nggak ada duit. Nggak, kosong ya. Kosong. Ini ada ya. Iya, ini ada. Set, kosong. Lu pernah ngurus fanbase bukan? Fanbase mobil Agia. Fanbase mobil lagi ya. Enggak, lu Agia merah. bukannya salah satu pengurus teras daripada public figure. Nah, Pengurus teras. Pengurus teras tuh pengurus utama Oh. Nah. dari seorang public figure. Apa tuh namanya? Koordinator. Nah, tuh Ya pernah sih. fanbase. 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 Dari public figure ya. Dari seorang public figure. Ya. Sempat lah. Cuma berapa bulan. Oke, Iya, oke. iya. Ngisi waktu kekosongan waktu aja. Mengisi Iya, kosongan waktu ya. Betul, ya betul, lu betul. udah kerja, ada ngurus fanbase juga, Iya, main basket juga kan. iya, Hmm. suara Ya, fandom juga kan. ya podcast. sorry. Yes. Ya nggak apa-apa. apa? Ya, podcast juga. Podcast juga. Podcast. Gila. Lu sibuk banget itu pada periode itu ya. Gila. Karena ini sih kebetulan emang lagi jomblo aja. Jadi gue Iya, harus iya. mencari Daripada galau ya. gaya, mencari distraksi. Distraksi. Benar, benar. Interaksi. Tapi emang dari komunitas siapa tahu kan bisa ketemu. Betul. Benar. Ternyata bener kan? Benar, ketemu kan? Bener ketemu dari komunitas. Ternyata kan sebagai orang yang mengurus gitu kan, jadi terlihat. Oke. Jadi terlihat. Ya, tapi gue nggak menggelapkan kok, tenang Ya. aja. Tapi ada ya- yang bilang gitu juga, Pip. Emang yang biasa terjadi kan di komunitas-komunitas gitu kadang ada penyelewengan. Penyelewengan. Iya. Penyelewengan kekuasaan. Ya, penyalahgunaan. Iya, Penyalahgunaan ya. Penyelewengan. Kamu nyeleweng ya, Mas? Gitu-gitu ya. Tapi gue juga penasaran penyelewengan tuh kata dasarnya apa ya? Seleweng. Emang iya ada ya? Iya, ada. Ya terutama berurusan dengan duit kan Ya ya. iya sih, ya. benar itu. Ya udah sensitif lah. Iya. Biasanya orang menilep lah. Nilep. Nilep ya. Ngentit duit kas. Iya, Ya duit Itu kan kas. sering terjadi kan. sering. Ya, Acap kali. acap kali. Acap kali. Ya, gue bahkan pernah dengar ada seorang public figure Public figure. yang si fanbase-nya ini lagi ngumpulin dana untuk ulang tahun ke-17-nya dia. Sweet 17. Sweet Project 17. Oh, public figure ini baru mau 17 tahun berarti. Iya, baru mau 17 tahun. Oke. Kebetulan dia jadi seorang artis ibu kota ya. Wow. Oke. Ya kan? Artis ibu kota. Nah, terus si fanbase-nya ini seharusnya dijadwalkan untuk membuat sebuah acara. Oke. Acara ulang tahun. Ada Acara ulang eventnya nih. tahun. Event. Nah, tapi ternyata pada saat hari H duitnya nggak ada gitu loh. Wow. Atau acaranya tuh nggak berjalan. Apakah disulap? Sebenarnya berjalan. Simsalabim gitu. Nggak ada duit. Nggak, kosong ya. Kosong. Ini ada ya. Iya, ini ada. Set, kosong. Iya, Ternyata lagi sulap itu ya. Lagi sulap. Nggak, sebenarnya acaranya berjalan. Berjalan. Tapi ada angka-angka nominal yang tidak masuk akal. Oh, markup apa gimana? Ya gua nggak tahu, gua nggak bisa. Tapi kan skalanya langsung jadi beda kan. Iya. Harusnya disiapkan ya sedemikian megah gitu lah istilahnya. Iya. Tiba-tiba kok jadi kayak gini Jadi kualitasnya. seadanya. Ya. Nah, ternyata terbongkar kalau si salah satu pengurus Oknum nih ya. oknum, Iya. ya satu orang kan. Iya, iya, Nggak satu semuanya, yang lain Orang. ada yang benar. Ya. Itu ngambil duitnya Oke. Oke. untuk kepentingan pribadi. Nah, Oke. Oke. Dan itu membuat sang
public figurnya sampai menangis di Aduh. usia 17 tahunnya Au, gitu. betapa zolim ya. Zolim. 17 tahun loh, masih pure. Lu membiarkan anak 17 tahun di momen 17 tahunnya itu sedih Ah. dan dia tetap baik gitu, kayak udah nggak apa-apa gitu kan. Hmm. Ya dia mungkin itu kesalahan aja kok, aku nggak apa-apa kok gitu. Iya, iya. Baik orangnya. Aduh. Itu gue ingat ada momen lain lagi. Gimana? Ah. Jadi mungkin orangnya beda ya. Hmm. Maksudnya public figurnya berbeda. Beda. Jadi public figure ini ingin mengikuti sebuah kompetisi. Oke. Kompetisi ini emang butuh duit dari para fans-fansnya. Oke. Jadi ketika ada sebuah event meet and greet, Iya. itu si gua nggak tahu dia ketua atau pokoknya pengurus lah. Si pengurus ini meminta uang ke si bendaharanya. Sekian untuk membuat project freebies. Untuk Oke. menaikkan nama si public figure ini. Iya. Ternyata pas lagi dia bilang pas pagi-pagi dia bilang dompet gua dicopet Oke. dan tidak datang ke acara meet and greet tersebut. Ah. Usut punya usut, ternyata dia cuma bohong. Oke. Jadi Dia kemanakah duit itu? Atau mungkin dicopet tangan kirinya. Jadi copet dompet gua gitu sama tangan sendiri. Ya jadi ada ya dari beberapa kejadian kayak gitu kan ya udah kan ya apa ada potensi untuk nih orang-orang yang kayak gini nih yang suka berbuat curang kayak gini. Kita tuh gimana sih sebenarnya buat apa ya memprosesnya secara hukum tuh gimana sih sebenarnya orang-orang kayak gini tuh kan kesel ya misalnya gue anggota fanbase-nya nih gue kayak anjir nih Apalagi kalau misalnya lu ikut bayar uang kas Iya. gitu kan, ikut patungan gitu. misalnya gue donatur nih Boy, misalnya ya, misalnya. Donatur. Karena donatur boleh ngatur ya. Iya, ngatur. ya kan ya donatur Iya, iya donatur ya, bener-bener. lu ngambil paket paling gede Iya, gitu, iya, iya. dari sebuah project. Tapi lu pernah jadi donatur apa, Bang Dik? donatur Awe. donatur masjid pernah gue Nah, bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. anak yatim Iya, Oke. 17-an lah ya, Masa, donatur juga. ya, anak-anak terlantar Iya, benar, benar. Mungkin donatur sebuah kompetisi enggak? mau pernah sih Pernah. harusnya dulu pernah Dulu pernah. Iya. Donatur public figure dalam sebuah kompetisi dalam sebuah kompetisi. Kompetisi perlombaan. Perlombaan. Hey. Public figure kan butuh donatur ya. Ya, butuh lah Mas. Lu kan butuh apa namanya logistik Oh, yang kita logistik. siapkan. Logistik. itu dukungan Dukungan. Karena Betul, tulus betul. kan. Iya, tulus. dukungan kita dalam memperlancar kesuksesan si public figurnya. Betul. Oke. Supaya terpilih ya. Ya. Iya. Hmm. Paham. Oke. Iya gimana tuh? Ya, tapi Gimana? balik ke topik gitu gimana? Kalau misalnya Ah. kita sebagai anggota gitu, kan merasa terugikan dong. Bisa nggak? Maksudnya kita menuntut orang ini gitu. Menuntut ini konteksnya saya menuntut perdata atau ngelaporin pidana nih. Nah, Apa aja yang apa penting aja dia yang masuk bisa? Apa aja yang bisa lah pokoknya. apa aja yang penting dia masuk penjara udah. Yang penting dia dijeruji. Yang penting dia sadar. dijebloskan. Ya, dikelangkeng. Oke. Masa gue udah ngasih duit segini, public figure gue nggak menang. Oh iya. Kan Duit gua geram hilang kan gitu. lu pasti. Benar, dong. benar. Bukan masalah duitnya, Iya. masalah public figure. Public figure-nya nggak menang ya. Aduh. Oke. Agak-agak ngeblur nih, fungsi uangnya agak-agak ngeblur. Iya. Gimana gitu. Jadi ya. Jadi apa? Ini ada 2 case tadi ya. Mungkin 2 klarifikasi dulu nih. Yang pertama, case-nya adalah dia ada project apa tadi? Ulang tahun ya? Ulang tahun. Ulang tahun ke-17. Ternyata duitnya diambil atau digelapkan ya sama salah satu pengurus. Digelapkan. Apa tadi kalau bahasanya apa Bang Dik tuh diselewengkan ya? Diselewengkan. Oke. Kalau digelapkan taruh kolong juga gelap ya. Lu gelapin uang ya? Iya, saya taruh kolong soalnya. Matiin lampu juga gelap. Iya, gelap. Diselewengkan nih, Bar. Oke. Diselewengkan. Kalau kedua ini ada apa freebies, apa Freebies. bilangnya mau apa dibagiin di suatu acara meet and greet ya. Betul. Tahu-tahu si orang yang meminta itu bilang dompetnya hilang, padahal dicopet. dompetnya dicopet. Copet.
Padahal sebenarnya enggak. Kalau enggak, dan berarti freebies-nya juga gak ada. Enggak ada. Oh, makanya dia dibilang dompetnya dicopet tuh maksudnya dia gak bisa datang ke MNG untuk ngebawa freebies ya. Betul. Dan gak ada bukti bahwa freebies-nya udah dibuat juga. Betul. Iya. Oke. Nah, kalau yang pertama itu nanti harus dilihat dulu kayak gini. Ini kan kalau kita bicara acara ulang tahun kan biasanya kan ada proposal ya. Ya. Tapi gini, kita lihat dulu. Ini datangnya dari uang kas atau dari emang ada satu proposal sendiri. Atau emang ada satu kegiatan yang men-trigger itu gitu kan. Berarti kan ulang tahun let's say emang ketika join ke dalam komunitas tersebut dia sudah setuju kalau dananya itu dipakai untuk mendukung si public figure tersebut. Jadi ya bebas mau dipakai project apa aja. Projectnya kan pasti diumumkan. Diumumkan itu udah cukup untuk mewakili proposalnya atau belum? Belum. Jadi gini, apa kalau misalnya anggap aja nih tadi skenarionya adalah ini ada modal ulang tahun nih. Kalau ada satu proposal yang memang sudah dibuat, misalnya kayak untuk ulang tahun si public figure tadi, ulang tahun ke-17, dia misalnya butuh dana sekian. Nah, itu nanti bisa dilihat pertanggungjawabannya dari situ, dasarnya. Dalam arti gini, ini kan berarti digelapkan ya, masih pengurus sendiri ya. Nah, itu berarti bisa gini, apa duit yang harusnya dipakai buat si ulang tahun tadi, ketika digelapkan itu bisa kena penggelapan, pasal penggelapan. Karena itu udah ada tujuannya nih, udah jelas untuk acara ulang tahun. Nah, tapi kalau uang kas itu agak tricky, karena uang kas itu abu-abu kan. Iya sih benar. Kayak berdasarkan cerita-cerita pengalaman yang gue dapat dari orang-orang yang bergabung ke komunitas untuk mendukung public figure tadi. Nah, itu kan yang namanya uang kas itu kan ya lu bayar aja ketika bergabung bayar kan. Iya. Iya. Bayar aja Dan- tiap bulan. Iya, Dan memang untuk operasional itu kan komunitas kan. Iya, nah ini nih agak tricky nih. Karena di satu sisi gini, kalau misalnya kayak ketika tujuan penggunaan duitnya jelas, itu kan lu untuk laporin ini bisa lebih jelas. Kayak, Pak, misalnya lu datang ke polisi ya, Pak ini kita ada acara, kita ngumpulin dana, tapi dananya itu dananya itu malah digelapin sama pengurus ini. Itu clear nih, dana itu jadi acara jadi gak bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau uang kas itu tuh lebih agak tricky karena uang kas tuh kayak nanti lu bisa ditanya balik, emang uang kas itu harusnya dipakai buat apa? Misalnya dipakai buat operasional komunitas, mana dasarnya bahwa uang kas ini harus dipakai untuk operasional komunitas misalnya? Oke, gue coba tanyain satu-satu ya. Misalnya nih, yang pertama proposal untuk mencari donasi itu kan ada lampiran breakdown budgetnya kan. Iya. Nah itu berarti jadi dasar si pihak polisi untuk menyelidiki itu gitu. Ya bisa jadi dasar. Ya, jadi kalau ada penyelewengan bakalan ngambilnya dari situ gitu loh. Ya ngambil dari situ bisa. Nah, tapi gini, sorry lanjut dulu. Nah kalau misalnya yang satu lagi uang kas, gue balik lagi ke uang kas ya. Iya. Kalau uang kas itu let's say si ormas ini atau organisasi masyarakat Ya. atau fanbase ini udah punya rancangan anggaran belanjanya dia. Misalnya rapi banget nih. Iya. Setahun kita ada acara ulang tahun satu, ada acara kompetisi satu, ada acara untuk Meet and greet. subsidi ya. Subsidi kumpul fans di daerah gitu misalnya. Udah ada pos-posnya nih, budget-budgetnya. Dengan rancangan seperti ini tuh udah mengikat loh. Itu bisa. Itu bisa. Tapi gini, ini sebenarnya abu-abu ya. Ini semua yang gue jawab ini abu-abu ya, ranahnya bukan hitam putih ya. Jadi ketika lu punya rancangan sekalipun, tadi lu kan punya dasar nih. Iya. Tapi gini, kalau misalnya memang nih, ini udah ada pos-posnya nih. Pos-posnya misalnya kayak untuk venue, misalnya kayak berapa juta, untuk transport berapa juta, ongkos berapa juta. Dan karena tadi diselewengkan tadi, atau digelapkan tadi, itu acara tadi jadi tidak terlaksana nih. Misalnya kayak konsumsi jadi gak ada. Terus apalagi venue-nya jadi gak bisa di situ. Padahal itu donatur udah ngasih duit ke situ. Nah, itu ada celah untuk diproses hukum. Nah, tapi kalau misalnya duitnya berlebih nih, itu akan jadi masalah lagi.
Duit berlebih tuh Kenapa dia tuh? dia misalnya nyari vendor untuk catering ternyata ada yang lebih murah terus ada Bukan, sisa. bukan. Berlebih itu maksudnya kayak let's say di proposalnya itu dia butuh Rancangan anggarannya butuh 20 butuh gitu. 20, Heeh. dapatnya 30. 30. Oh, Yang oke. digelapin 10-nya itu. Nah Itu itu nggak apa-apa. itu bukan nggak apa-apa, itu sangat abu-abu banget. Wow. Masa iya gak apa-apa Bang Dik? Wow. Abu-abu banget. Ya nyari untung misalnya. Nyari Iya. untung. Karena gini, si orang yang dilaporin tadi itu bisa argue kayak ini ada surplus, Hmm. nggak bakal dipakai juga buat acara ini. Hmm. Ya, ya terus tujuannya apa? Paham. Ya Kayak masa gua- buat lu gitu kan anggota yang lain tuh ngomong. Iya. Ya masa Iya. buat lu ya. Nah, kalau misalnya nanti dibilang kayak, ini contoh nih, misalnya dibilang kayak, ya harusnya itu kan buat kas fanbase. Heeh. Yang bilang ini buat kas fanbase mana? Oke. Wow. Ketika lu engage donatur-donatur tadi, Hmm. lu bilang nggak kalau ada kelebihan nanti buat kas fanbase? Kalau nggak bilang Kalau nggak berarti bilang berarti terserah. Ya. Bukan setelah abu-abu tadi. Abu-abu. Jadi ini kita bicara fanbase nih, kita banyak bergerak di doang abu-abu di hukum. Gini, masalahnya kan kalau fanbase itu kan kadang-kadang dia bisa aja duitnya jadi berlebih kan. Ya. Ini yang jadi masalah nih. Ketika lu dapat duit berlebih tadi, lu ada suatu dokumen nggak dengan si donatur tadi yang menjelaskan kalau ada kelebihan duit mau dipakai buat apa? Damn. Oke. Berarti kalau ada perjanjiannya, ada pasalnya, baru itu melanggar tuh bisa tuh diproses. Itu jauh lebih jelas. Tapi Iya. tetap gini, apakah jadi tidak abu-abu? Belum tentu juga. Tapi itu lebih jelas. Tapi Oke. kalau misalnya gak ada, itu sangat abu-abu banget. Kayak karena bisa aja kayak nanti dari polisi mempertanyakan, oke ini ada penggelapan nih, ini ada donasi, harus acara ulang tahun. Acara ulang tahunnya itu butuh dana berapa misalnya? Kita butuh dana 20. Yang digelapin berapa? Dan yang kekumpul berapa? Ya. Misal tadi 30 atau 27 lah. Ya. 27. Yang digelapin berapa? 27. Ulang tahun terlaksana kan berarti sesuai dengan budget kan? Iya. Sisanya mau dipakai buat apa? Misalnya kayak tadi dana kas fanbase. Ada gak satu dokumen nunjukin bahwa duit kelebihan ini emang mau dipakai buat kas fanbase? Karena gini, let's say misalnya kayak contoh nih. Kenapa gak dibalikin lu donatur kalau kelebihan? Mungkin bisa jadi kayak gini. Ketika fanbase ini ngasih proposal, kita ngasihnya beda-beda. Kayak misalnya Mas Will ngasih 5, Ya. gua ngasih 2, lo ngasih 10, Bang Dik ngasih 3. Itu kan beda-beda tuh. Ya. Nah, misalnya kelebihannya kayak cuma 7. Ya, itu tuh memang jadi masalah. Itu kan repot jadinya. Karena itu banyak ruang abu-abunya. Tapi gini, kalau misalnya tadi acara ulang tahunnya jadi tidak terlaksana, itu memang ada ruang untuk ngelaporin itu. Itu jadi masalah lagi kan. Anggota fanbase bisa ngelaporin nggak? Gini, permasalahannya adalah tadi dengan fanbase tadi, lu kan identitas lu gak jelas ya apa ya? nggak ada dasar Ya, hukumnya. kecuali lu punya ADART. ADART itu harus berlandaskan hukum apa cuman punya perjanjian ADART apa punya dokumen ADART aja ngasal buat gitu lah ChatGPT gitu ADART. Yang penting ada yang mengesahkan nggak sih ADART itu? Makanya. Ya, minimal lu gini, kalau kita bicara bentuknya apa dulu nih, misalnya organisasi masyarakat. Ya. Itu kan ada ketentuannya harus kayak gimana kan prosedurnya. Selama prosedur untuk membuat ADART itu dipenuhi ya bisa. Ya kalau nggak salah ormas itu kan harus mendaftar ke Menkumham ya. Kalau nggak terdaftar tuh kan berarti organisasi masyarakat yang ilegal. Liar ya berarti Iya, ilegal. Ilegal. Kalau ilegal atau liar kesannya negatif banget ya. Ya udah asal ada ya kayak fanbase, tapi fanbase nggak mungkin legal kan, maksudnya nggak mungkin melaporkan ke. Iya. Belum tentu. Ada satu yang bisa jadi ya. Setahu gua ada sih satu. Yang punya jadi PT. Jadi CV sih. Oh, CV. Ya karena yang mengurus itu melek hukum. Bisa. Jadi CV. Jadi CV jadi perusahaan. Karena tadi gini, ini kenapa tadi gua penting pertanyaan tadi penting karena kalau misalnya contoh itu bukan duit dari donasi nih, misalnya dari uang kas. Itu nanti jadi problem yang masuk yang di awal tadi. Uang kas itu emang ada ketentuannya gak itu untuk harus dipakai untuk ulang tahun? Oh, karena nggak ada ADART-nya. Bukan karena gak ada ADART-nya. Ketika lu lagi naruh uang kas tadi, itu memang
ada ketentuan nggak bahwa itu akan dipakai untuk misalnya kayak event-event seperti ulang tahun atau semacamnya. Oke, paham. Jadi misalnya tadi kata misalnya kayak di skenario tadi, uang itu bukan dari donasi, uang itu emang udah dari uang kas. Misalnya 20 juta tadi, uang kas fanbase emang udah 20 juta, udah bisa. Tapi tadi ketika itu digelapin, ya memang ada gak ketentuan yang ngatur bahwa uang kas itu memang harusnya dipakai buat ulang tahun tadi? Kesepakatan bersama pun nggak bisa melalui grup chat misalnya. Atau Iya, ketika yang- gathering. Yang gue tahu itu kalau misalnya ada, kalau ada dokumennya. Atau Gini, iya, tertulis. tadi gathering ada notulensinya. Iya, misalnya kayak gitu. Ada perjanjiannya gitu. Ya kalau gini, kalau ada dokumennya semuanya jelas bisa. Oke. Nah, Gini, tetap tidak menghilangkan abu-abunya tadi, tapi tetap bisa. oke. Sengaja bisa. persentasenya naik ya. Ya, jadi ini kita bicara chance aja nih kalau kita bicara fanbase nih, kasus-kasus Hmm. fanbase. Jadi kalau tadi mungkin kalau sederhananya adalah apakah bisa dilaporin tergantung. Tergantung. Jadi itu kondisinya harus dilihat case by case. Karena gini, fanbase itu kan suatu subjek hukum yang tidak jelas juga ya. Jadi kalau misalnya udah subjek hukumnya gak jelas, terus duitnya juga pengumpulannya tujuannya gak jelas, itu kayak sesuatu yang menurut kita kayak obvious, ya iyalah kalau digelapin kita laporin aja, belum tentu loh. Karena tadi kayak subjek hukumnya gak jelas, pengumpulan dana gak jelas, kayak belum lagi kalau misalnya masuk ke pengaturan bahwa ini pengumpulan dana ini butuh izin kayak kemarin Mensos yang bencana. Bahwa itu adalah suatu ketika ada pengumpulan dana seperti ini butuh izin misalnya. Misalnya masuk ke arah situ. Kita kan nggak tahu juga ya. Ya, berarti Dia kan crowdfunding gitu kan berarti kan. Crowdfunding. fanbase itu tidak jelas, tapi dari sudut pandang hukum. Dari Dari pandang sudut hukum. pandang. Makanya ketika tadi bahkan tidak ada dokumen, tidak ada dokumen yang bisa jadi dasar nih, ya itu jadi sulit. Ya, tidak jelas dari sudut pandang hukum. Jadi jelas dari sudut pandang siapa, Bang? Dari sudut pandang anggotanya. Anggota Ya. ya. Karena punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama, benar. Betul. Untuk mensukseskan. Iya. Sukses. Tapi mensukseskan apa tuh Bang Dik? Sukseskan public figure. Iya Kalau benar. fans. Iya benar. Betul. Cuma emang trikinya adalah gini ya. Join di fanbase atau ngurus fanbase. Itu kan fanbase itu sebuah kegiatan jatuhnya nggak non profit kan? Non-profit. Bener ya? Non-profit ya? Iya. Iya. Nah, berarti memang pengurus fanbase itu adalah harusnya orang-orang yang sudah berlebih secara finansial, bener gak? sebenarnya Potensi ini kalau potensi ya, maksudnya jadi susah karena gimana ya, lu ngumpulin uang, terus nggak tahu ya, mungkin bukan cuman perkara kayak yang tadi Bang Dik bilang yang menyelewengkan zolim lah apa gimana ya. Kalau dikepepet apa gimana kan? ya Cuman menurut gue sih bukan berlebih, tapi harus orang-orang yang tulus. tulus. Karena Ya, orang yang benar. tulus. Just need little push kalau gue bilang. Dia mau tulus kalau udah kepepet gimana? Iya benar. Iya kan? benar. Iya Ya, kan? kalau udah kepepet kan emang itu Kepepet. trigger utamanya Iya, untuk mungkin dia baik, menyelongkan. nggak jahat, dia tulus. Tapi kalau kepepet tuh yang menurut gue pikirin tuh. Dipakai dulu kan. Kalau Iya. namanya juga kepepet, Iya. dipakai dulu nanti diganti. Tapi Nah. tapi sebenarnya kan bisa gini juga kalau misalnya menurut gua tulus juga penting. Karena kalau misalnya orang kepepet, dia kalau misalnya emang udah tulus mendukung public figure itu, dia pasti cari jalan lain selain ngambil duit fanbase. Misalnya ngutang. Namanya kepepet, Pip. Misalnya kan maksudnya misalkan ngutang gitu. Iya, Mas kalau Rio. muta kagak ada, kagak nemu. Ini duit di depan mata nih. Kepepet. Nggak salah. Iya. bener sih, Gua kalau gue inget-inget ya. tapi Mas Will, kalau misalnya emang udah tulus banget kan kayak aduh gua nggak tega nih ngambil Enggak, duit harus fanbase-nya. ada, menurut gua harus ada satu klausul yang bisa bikin pengurus fanbase. Gua nggak tahu ya, tapi ini dijadikan kayak entahlah pekerjaan buat dia gitu. Gue inget, gue dulu ngurusin fanbase, gue dulu ketua fanbase Oh iya. dari sebuah band. Iya. Ya gue gak usah sebut. 2 tahun tuh gue. 2 tahun. Tapi di masa kepemimpinan gue kagak ada masalah karena waktu itu manajemen ngasih kita izin, lu kalau mau jualan merchandise jualan aja, profitnya buat lu full. Artinya kita jadi pada punya uang, artinya ngurusin fanbase ini akhirnya jadi pekerjaan buat kita gitu. Jadi kita dapat duit yang kayak uang kas apa segala macam aman, kita nggak sentuh gitu-gitu loh. Tapi let's say dari uang kas itu dijadiin gaji, let's say itu boleh juga kan sebenarnya.
kalau di dalam misalnya udah diatur dalam anggaran dan si orang donaturnya itu sepakat gitu, donatur bulanan. Berarti harus dibikin surat perjanjian nggak sih biar lebih mengikat gitu? Ya mungkin nggak perjanjian atau agreement aja lah dengan let's say dari awal ketika join ini di Nah. formulir pendaftarannya Gentleman agreement ya. ya dia bersedia karena memang sudah ada apa pos-pos budget lah untuk itu termasuk pembayaran gaji pengurus let's say Iya. atau Gini. apa. Kalau gaji ini akan jadi pembahasan berbeda lagi karena pertanyaan pertamanya adalah yang nge-hire siapa? Oh, oke. Iya benar. Itu harus apa kalau gaji tuh harus ini ya Gini. tenaga kerjaan ya berarti. Gini ya, Pak, kalau misalnya ya lu subjek umum harus jelas siapa yang nge-hire dia. Kayak let's say individu bisa gak nge-hire bisa, tapi jelas individu. Kayak misalnya gua nge-hire apa misalnya driver gitu apa atau ART, itu kan clear kan bahwa gue yang hire ART-nya atau gue yang hire driver. Tapi kalau misalnya fanbase sekali lagi ini siapa? Yang hire-nya, iya. Iya, karena nanti kalau misalnya nanti tiba-tiba ada masalah hukum, kayak dari misalnya PHI, nanti dari PHI juga akan mempertanyakan kalian siapa? Nah, benar. Wah, susah kan? Ribet Kita juga adalah ya. Ribet gila. Udah gak usah bikin fanbase dah. Ya udah. Ya tapi kalau kasus yang kedua itu sebenarnya cukup straightforward karena Ya, yang kedua. itu kan dia engage sama satu apa tadi ada bendahara ya, Bendahara. ada bendahara. Jelas nih ini kan internal kan, ya bendahara bisa ngelaporin. Bendaharanya yang bisa ngelaporin. Ya tapi gini karena dia hitungannya nipu. Ya. Dia bilang nih dia mau bikin freebies, ternyata freebiesnya gak ada, dan dia gini, si bendahara ini kan dalam tanda kutip jadi orang ditipu kan. Iya benar. Nah dan jadi orang yang memberikan duit juga kan, ya meskipun duitnya belum tentu duit dia ya, Bukan duit dia. tapi ada penipuan di situ. Hmm. Meskipun abu-abunya adalah tadi kalau misalnya dari polisi bilang, lah tapi kan kamu gak rugi, kamu kan cuma ngasih duit duit organisasi kamu ke dia. Tapi kan Tetap ada ini. Meskipun tadi at least subjeknya cukup lebih jelas. Oke. Atau kalau misalnya kayak dibilang bendahara ini nggak boleh bertindak atas dan nama fanbase nih, harus ketua. Nah misalnya ketua, tapi tadi yang bilang bahwa bendahara ini nggak boleh atau yang bilang ketua ini boleh atau nggak boleh itu siapa? Jadi gini, ini lebih straightforward. Tapi bukan berarti gak ada abu-abunya. Karena tadi dari polisi tuh bisa bilang kayak oke, ini jelas nih ada penipuan nih. Tapi lu gak rugi. Oke. Orang banyak yang rugi. Nah, kalau orang banyak yang rugi, orang banyak udah ngelapor. Oke. Karena kan dia dipercaya buat menghandle duit orang-orang banyak ini kan. Nah, yang ngeberin kepercayaan ini siapa? Ada gak bukti bahwa kepercayaan itu diberikan? Ruwet juga. Ruwet ya. Ruwet. Padahal enteng loh, fanbase tuh enteng kan. Iya. Kalau kita gitu, lihat-lihat Simple loh. let's say gue kan sebel nih, sedangkan kalau kita lewat jalur hukum Susah. ribet nih. ya, Ya udahlah, gue pakai sanksi sosial aja lah. sanksi sosial. Gue doxing aja dia. Let's say biar dia dihujat massa. Jadi nih namanya, nih alamatnya. Di sosmed nih viralkan. Iya, gue gitu ya. viralin gitu ya. Iya. Guys, need your help. Hey, Help a brother out. Help a brother out. Nih orang ini udah menggelapkan dana fanbase dan membuat idola kita semua Merasa terugikan. Ya. jadi sedih. Sedih doang ternyata. Silakan diserang nih orang-orang kayak gini nih, brengsek nih gitu. Ya, Gue posting semua alamat dia pas segala macam. Rame. Diramein. Just. Itu gimana ya? Aman kalau kayak gitu? enggak, itu UIT jatuhnya. Iya. UIT sama UPDP. Karena Doxing kan? Guanya kena. Iya, lu yang Iya, Gue yang kena. Si penggelap bisa nuntut tuh. bisa. Wow. Karena gini, Iya, ini yang Susah kan? ini yang kadang-kadang miss nih di terutama kalau kita bicara di Twitter ya atau X ya. Ya. Orang yang melakukan tindak pidana dan ketika dia dihajar habis nih kayak contoh nih misalnya lu melakukan apa bisa nyeret lu untuk masuk masuk ke penjara bersama dia.
Wow. Bareng-bareng Di dah tuh. penjara ketemu. Iya. Jarang ketemu. Kayak karena kan tadi UITE kan nggak perlu bahwa tuduhannya fitnah kan. Iya. Beda. Oh, iya. Itu yang jadi masalah. Nah kalau kita bicara fanbase tadi juga, meskipun fanbase ini abu-abu sekali lagi ya. Kalau misalnya yang ngomongnya akun individu, misalnya akun ketuanya tadi. Iya, misalnya gua nih, gua ngelaporin Apip menggelapkan misalnya contoh. Misal. Iya. Gitu. Terus gua nggak seneng nih, ya udah gua upload identitas dia. Nama panjang, Iya itu PDP. foto. Itu udah nama dan foto doang. Ya PDP. Lu doxing kena Wow. pidana. Wow. Padahal cuma nama, foto, nggak ada KTP, nggak ada apapun. Nama foto itu masuk apa UPDP. Nah, lo ketemu di jeruji lo. Ketemu Username-nya doang deh. Apip Sky gitu. Iya, username. Kalau Username gimana? username mungkin enggak, username ya. Enggak, akun Oh, doang. aman. Karena di undang-undang seingat gua username tuh gak diatur di situ. Masalahnya Bang, nih kalau misalnya username doang, gue mention lu doang bisa kena dong. Karena gue cuma nge-tweet username. Bisa kan maksudnya? Ya maksudnya kan kalau misalnya gue nge-mention lu, kan ada username lu. Berarti lu bisa nuntut gue kalau misalnya username termasuk UU PDP. Oh, Iya, kan makanya kelihatannya nggak bisa kan? Makanya nggak bisa. Username enggak, Bisa. username enggak. Iya. Username nggak, berarti cara paling aman adalah username aja. Tapi tadi kalau lu bilang kan username itu berarti sudah konteksnya kan. Ketika lu bilang kayak iya dia telah menggelapkan bla bla bla, Iya. tetap bisa kena UU ITE. Oh, UITE. Tetap bisa kena. Oke. Jadi lu ini aja, no konteks aja. no mention dan no konteks. Ini orang ciri-cirinya gini, sering ke sebuah mall di pusat Jakarta, Iya. pakai jaket denim, ada tulisan fanbase-nya, kan, misalnya contoh ciri-ciri doang. Ini nih kayak oke misalnya kalau misalnya yang upload misalnya kayak ketua gitu atau individu itu clear nih kayak ketika ketua tadi si pengurus tadi misalnya ngupload data-datanya nih nama dan lain-lain si orang yang di spill tadi ini bisa nuntut entah si ketuanya atau pengurus atau siapa. Kalau fanbase yang ngupload si orang ini mau ngelaporin siapa? Wah, bisa nggak admin sosmednya? Mungkin. Yang melakukan uploadnya, yang melakukan spillnya kan admin sosmednya dong berarti. Ini orangnya gitu. Mungkin aja. Bisa Yang dimana nanti kayak bisa aja ya nanti kalau misalnya emang dilaporin ya nanti di forensik. Tweet ini dibuat oleh siapa menggunakan device apa? Ya udah cara paling jelas berarti lapor langsung. Biarkan penyidik yang bekerja. Yes, kalau misalnya lo mau aman dari UITE. Ya. Karena gini, orang tuh gini, ya ini yang menurut gue lucu. Orang tuh tahu bahwa UITE itu karet. Makanya kenapa waktu dulu kan kenapa gue ngajuin judicial review itu kan karena UITE karet itu kan. Tapi kayaknya kalau dari perspektif gue ya, belum banyak yang benar-benar sekaret apa UITE. Ya tadi kan lu korban. Lu korban lu speak up nih. Lu tuh ketika lu speak up, lu bisa kena UITE sekaret itu. Sama kayak fanbase tadi, fanbase duit gue digelapin nih. Duit gue dibawa kabur, bla 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 sama si ini. Lu bisa kena UITE. Wow. Sekaret itu. Nah, meskipun tadi tapi kalau kita bicara fanbase tadi lagi-lagi siapa? Iya sih. Oke. Dan tadi bisa aja yang tadi kalau misalnya kayak gak jelas nih ini fanbase siapa? Karena gini, kalau kayak PT itu jelas dilakukan sama direktur kan. Jadi misalnya kayak ada PT ngelakuin sesuatu, direktur bisa kena. Kayak kemarin kita bahas kan. Ya. Nah kalau misalnya fanbase, apakah ketuanya belum tentu? Belum tentu. Gak ada yang bilang bahwa ketua mewakili fanbase di dalam dan di luar pengadilan misalnya. Gak ada undang-undang seperti itu. Jadi bisa aja kalau tadi jatuhnya admin sosmed yang nge-upload itu atau yang nge-post itu. Oke. Wow. Spesifik. Susah juga ya. Paradoks hukum. Paradoks. Iya. Paradoks. Gue setuju nih paradoks. Iya. Wah. Agak berat ya. Iya. Fanbase berarti harus diisi orang-orang yang itu tadi, amanah. Mana pasti. Amanah. Kalau bisa sih punya duit ya, biar kagak ngiler dan gak kepepet. Nah, Tulus terakhir. juga. Tulus. Jelas. Dan Apalagi Pip? orang yang mau public figurnya maju. Itu penting tuh. Iya sih. Oke.